Jangan tersenyum dulu kalau kamu lahir pahing. Karena menurut Primbon Jawa, pahing bukan weton biasa. Ia disiapkan untuk posisi besar, tapi dengan satu harga mahal. Hidupnya tidak pernah ringan. Banyak pahing yang hidupnya terasa berat, jalannya lambat, rezekinya tidak lurus. Dan ironisnya, itu justru tanda awal orang besar. Jika kamu pahing atau punya pasangan pahing, video ini bisa menjelaskan kenapa hidupmu selama ini terasa tidak adil, tapi anehnya selalu mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Dalam Primbon Jawa kuno, tidak semua weton ditakdirkan untuk hidup nyaman. Ada weton yang diciptakan untuk menjadi penopang, pemikul beban, dan pengubah arah nasib, dan pahing berada di barisan itu. Pahing jarang diberi hidup yang lurus. Sejak muda, banyak pahing yang sudah diuji. Ekonomi naik turun, hubungan rumit, tanggung jawab datang terlalu cepat. Bukan karena nasibnya buruk, justru karena mental dan jiwanya sedang disiapkan. Primbon mencatat, orang pahing sering tampak biasa di awal hidupnya. Tidak mencolok, tidak dieluk-elukan, bahkan kadang diremehkan. Namun di balik itu, mereka menyimpan satu karakter yang tidak dimiliki semua orang. Ketahanan menghadapi tekanan tanpa kehilangan arah. Inilah mengapa banyak pahing merasa hidupnya seperti tertahan, seolah selalu diuji sebelum naik. Karena dalam perhitungan Jawa, orang besar tidak boleh rapuh sejak awal. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka satu hal yang jarang dibahas. Mengapa pahing sering terlambat sukses, tapi sekali naik, sulit dijatuhkan? Dan yang lebih penting, kenapa kesalahan kecil dalam hidup pahing bisa berdampak besar, sementara keputusan tepat bisa mengubah garis keturunan? Sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kamu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Bukan sekedar dukungan channel, tapi supaya kamu tidak melewatkan bagian penting yang bisa membuatmu paham. Apakah kamu sedang diuji, atau sebenarnya sedang disiapkan untuk naik kelas hidup? Karena setelah ini, kita akan membahas alasan sebenarnya mengapa Primbon menyebut pahing itu calon orang besar, bukan kebetulan. Jika kamu siap mendengar kenyataan apa adanya, kita mulai sekarang. Dalam perhitungan Primbon Jawa kuno, pahing bukan weton yang diciptakan untuk tampil mencolok. Ia tidak diberi watak ramai, tidak pula dilahirkan dengan kebutuhan untuk diakui. Justru sebaliknya, pahing adalah tipe yang bekerja dalam senyap, dan itulah yang membuatnya berbahaya sekaligus berwibawa. Banyak orang pahing yang sejak kecil terlihat biasa saja. Tidak terlalu dominan di kelas, tidak selalu paling pintar, bahkan sering dianggap pendiam atau keras kepala. Namun Primbon menyebut, diamnya pahing bukan kekosongan, melainkan pengamatan. Ia mencatat, menimbang, lalu bergerak saat orang lain masih sibuk berbicara. Inilah mengapa orang pahing sering diremehkan di awal hidupnya. Karena masyarakat cenderung mengukur potensi dari suara, bukan dari ketahanan. Padahal dalam falsafah Jawa, kekuatan sejati tidak ditandai oleh kerasnya suara, melainkan oleh dampak keputusan. Pahing tidak banyak bicara tentang rencana. Ia tidak mengumbar mimpi. Namun ketika mengambil langkah, langkah itu mengubah keadaan. Dalam Primbon kuno, watak ini disebut gawe sepi, hasil rame. Bekerja dalam sunyi, hasilnya menggema. Orang pahing juga dikenal memiliki aura yang sulit ditebak. Bukan karena mistis berlebihan, tapi karena emosinya tidak mudah dibaca. Ia bisa tenang di tengah tekanan, dingin saat orang lain panik. Sifat ini sering disalahpahami sebagai kurang empati. Padahal sesungguhnya, pahing hanya tidak membiarkan emosi mengendalikan keputusan. Dalam kehidupan sosial, pahing jarang menjadi tokoh yang paling disukai. Ia terlalu jujur untuk sekedar menyenangkan, terlalu tegas untuk ikut arus, dan terlalu mandiri untuk bergantung pada validasi orang lain. Namun justru karena itu, saat situasi genting datang, orang-orang yang sama akan mencari pahing untuk dimintai keputusan. Primbon mencatat satu pola berulang. Banyak pahing baru benar-benar dihormati setelah melewati fase kesendirian. Ia sering berjalan sendiri lebih lama dibanding weton lain. Bukan karena ditinggalkan, melainkan karena jalurnya memang tidak ramai. Pahing tidak diciptakan untuk sorak-sorai awal. Ia diciptakan untuk ketahanan jangka panjang. Dan ketika waktunya tiba, ia tidak perlu berteriak untuk diakui. Kehadirannya saja sudah cukup membuat orang lain menoleh.
Itulah sebabnya Primbon tidak menyebut Pahing sebagai weton populer, melainkan sebagai weton penggetar keadaan. Tenang di permukaan, namun mampu mengubah arah hidup banyak orang hanya dengan satu keputusan yang tepat. Dalam Primbon Jawa, Pahing tidak dicatat sebagai weton dengan aliran rezeki yang halus dan stabil. Sebaliknya, rezekinya digambarkan bergerak patah-patah, naik turun, bahkan sering terasa kejam di awal hidup. Namun di balik pola itu, tersimpan satu karakter penting. Rezeki Pahing selalu datang dengan tujuan, bukan kebetulan. Banyak orang Pahing merasakan hidupnya seperti tertahan. Saat orang lain terlihat melaju pelan tapi pasti, Pahing justru berkali-kali jatuh, lalu bangkit. Usaha bisa berhenti mendadak, pekerjaan bisa berubah arah secara ekstrim. Namun Primbon menyebut, pola ini bukan kutukan, melainkan penajaman arah hidup. Rezeki Pahing jarang datang rutin. Ia tidak selalu bulanan, tidak selalu pasti, dan hampir tidak pernah instan. Namun ketika datang, seringkali datang dalam jumlah atau kesempatan yang menentukan. Bukan sekedar cukup untuk hidup, melainkan cukup untuk mengubah posisi hidup. Dalam perhitungan Jawa, Pahing adalah weton yang diuji melalui tanggung jawab. Semakin besar tanggung jawab yang berani ia pikul, semakin tajam pula pintu rezeki yang terbuka. Karena itu, banyak Pahing yang baru benar-benar mapan setelah berani mengambil resiko besar, memimpin orang lain, memulai usaha sendiri, atau meninggalkan zona aman. Primbon juga mencatat satu hal yang sering disalahpahami. Rezeki Pahing tidak cocok dengan jalan pintas. Ketika Pahing mencoba mengejar kekayaan cepat tanpa fondasi, hasilnya sering justru kehilangan. Bukan karena ia tidak boleh kaya, tetapi karena kekayaannya harus sejalan dengan kekuatan mentalnya. Inilah mengapa Pahing sering merasa hidupnya keras, bekerja lebih berat dari orang lain, berpikir lebih jauh, dan menanggung resiko yang tidak semua orang sanggup. Namun tekanan inilah yang membentuk keunggulan tersembunyi. Pahing terbiasa mengambil keputusan saat kondisi tidak ideal. Banyak tokoh besar dalam cerita rakyat Jawa maupun kisah nyata yang tidak tercatat memiliki pola rezeki seperti Pahing. Tidak lahir dari kemewahan, tidak menikmati stabilitas sejak awal, namun tumbuh menjadi figur yang tidak mudah goyah ketika harta datang dan pergi. Primbon menyebut, rezeki Pahing tajam karena ia datang tepat pada momen krusial. Saat orang lain runtuh, Pahing justru menemukan peluang. Saat keadaan menekan, instingnya bekerja lebih jernih. Itulah sebabnya banyak Pahing baru disebut berhasil di usia yang tidak muda. Bukan terlambat, melainkan matang. Karena rezeki yang datang terlalu cepat seringkali merusak, sedangkan rezeki Pahing datang setelah ia cukup kuat untuk menjaganya. Jadi jika hari ini Pahing merasa hidupnya tidak lurus, ingat satu hal yang dicatat Primbon. Rezeki yang tajam memang tidak nyaman di awal, tapi ia memotong jalan menuju posisi yang lebih tinggi. Dalam Primbon Jawa, tidak semua weton ditakdirkan untuk disenangi. Sebagian justru diciptakan untuk menjadi penyeimbang, meski harus menanggung cap sebagai sosok yang keras, dingin, bahkan menyebalkan. Pahing berada di kelompok ini. Orang Pahing sering dianggap terlalu tegas. Bicaranya to the point, tidak pandai membungkus kebenaran dengan basa-basi. Dalam budaya yang menghargai kerukunan lahiriah, watak seperti ini kerap dianggap tidak enak diajak bergaul. Padahal Primbon menilai watak Pahing bukan kasar, melainkan tepat sasaran. Pahing memiliki kecenderungan untuk mengatakan hal yang perlu didengar, bukan yang ingin didengar. Inilah sumber konflik utamanya. Ia bisa merusak suasana, tapi seringkali justru menyelamatkan keadaan dalam jangka panjang. Karena ketika semua orang sibuk menjaga perasaan, Pahing berani menjaga kebenaran. Dalam Primbon, watak ini disebut watak pemutus. Bukan pemutus hubungan, melainkan pemutus kebuntuan. Saat keadaan buntu, saat keputusan sulit harus diambil, Pahing muncul dengan pilihan yang berat, namun perlu. Inilah alasan mengapa Pahing jarang menjadi tokoh favorit. Ia tidak pandai bermain citra, tidak menikmati sanjungan, dan tidak nyaman berpura-pura setuju demi diterima. Akibatnya, di fase awal kehidupan, banyak Pahing yang merasa tidak dipahami, bahkan dijauhi.
Namun Primbon mencatat ironi yang berulang. Orang-orang yang sama sering kembali kepada Pahing saat krisis datang. Ketika keputusan menjadi taruhan, ketika risiko harus ditanggung, mereka mencari sosok yang tidak goyah oleh tekanan emosi. Watak Pahing juga membuatnya sulit dipengaruhi. Ia tidak mudah terbawa opini mayoritas, tidak gampang kagum pada jabatan, dan tidak silau oleh pujian. Sifat ini membuatnya tampak keras kepala, padahal sebenarnya ia sedang menjaga kendali atas dirinya sendiri. Dalam dunia kerja, keluarga maupun kepemimpinan, Pahing sering berada di posisi sulit, diminta bertanggung jawab, namun jarang diberi penghargaan emosional. Ia menjadi orang yang disalahkan saat keputusan pahit diambil dan dilupakan saat hasil baik dirasakan. Primbon menyebut, ini adalah harga dari watak yang dibutuhkan. Tidak semua orang diciptakan untuk disukai. Sebagian diciptakan untuk menopang struktur hidup orang lain. Pahing adalah salah satunya. Dan ketika waktu berjalan, saat hasil keputusan mulai terlihat, perlahan persepsi berubah. Orang-orang yang dulu menghindar, mulai memahami, tanpa watak keras seperti Pahing, banyak masalah tidak pernah benar-benar selesai. Itulah sebabnya Primbon tidak menempatkan Pahing sebagai sosok ramah, melainkan sebagai sosok esensial. Mungkin tidak selalu dicintai, tapi selalu dicari ketika keadaan tidak lagi bisa ditunda. Dalam Primbon Jawa, nasib Pahing jarang ditentukan oleh musuh. Justru yang paling menentukan adalah orang-orang terdekatnya, pasangan hidup, keluarga inti, dan lingkar pergaulan yang ia izinkan masuk. Di titik inilah banyak Pahing jatuh atau naik drastis. Pahing memiliki energi kuat dan karakter dominan. Namun, kekuatan ini tidak selalu cocok dengan semua orang. Jika ia bersanding dengan pasangan yang ingin mengendalikan, yang cemburu pada potensi, atau yang menuntut Pahing untuk terus mengalah, maka hidupnya akan terasa berat tanpa sebab yang jelas. Primbon mencatat pola yang berulang. Banyak Pahing mengalami keterlambatan jodoh. Bukan karena tidak laku, melainkan karena takdirnya selektif. Hubungan yang tidak sejalan dengan karakter Pahing sering berakhir dengan kelelahan batin, bahkan sebelum mencapai titik pernikahan. Dalam rumah tangga, pasangan Pahing tidak dituntut untuk tunduk, tetapi kuat berdampingan. Pahing membutuhkan pendamping yang stabil secara emosi, tidak mudah tersinggung oleh ketegasan, dan mampu melihat visi jangka panjang. Tanpa itu, konflik kecil bisa berkembang menjadi beban besar. Lingkar pertemanan Pahing pun sama menentukan. Primbon menyebut, Pahing tidak cocok berada di lingkungan yang penuh drama, gosip, dan persaingan emosional. Bukan karena ia antisosial, tetapi karena energi seperti itu menggerus fokus dan arah hidupnya. Banyak Pahing yang merosot bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena terlalu lama bertahan di lingkaran yang salah. Menolong orang yang terus menyedot energi, memikul beban yang seharusnya bukan miliknya, atau terjebak loyalitas yang tidak sehat. Namun ketika Pahing menemukan pasangan dan lingkungan yang tepat, perubahannya sering drastis. Arah hidup menjadi jelas, keputusan lebih tenang, dan rejeki yang sempat tersendat mulai menemukan jalurnya. Primbon menegaskan, pasangan hidup Pahing sering berperan sebagai penyeimbang takdir. Bukan yang paling romantis, melainkan yang paling tahan menghadapi proses. Disinilah banyak Pahing justru mencapai puncak setelah menikah atau mengganti lingkar pergaulan. Karena itu, Primbon tidak menyarankan Pahing terburu-buru memilih jodoh. Kesalahan memilih pasangan bagi Pahing bukan sekadar patah hati, melainkan bisa menggeser arah hidup bertahun-tahun. Menyendiri lebih lama bukan kegagalan bagi Pahing. Justru sering menjadi fase penyaringan. Siapa yang layak berjalan di sampingnya dan siapa yang seharusnya ditinggalkan. Dan ketika keputusan itu diambil dengan sadar, Pahing tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi kemapanan, ketenangan batin, dan nasib yang lebih terarah. Itulah sebabnya dalam Primbon Jawa, jodoh dan lingkar hidup Pahing disebut sebagai kunci utama naik atau runtuhnya takdir. Dalam Primbon Jawa, gelar orang besar tidak pernah diberikan secara sembarangan. Ia bukan tentang jabatan, kekayaan instan, atau popularitas.
Orang besar adalah mereka yang mampu memikul dampak keputusan, bukan hanya menikmati hasilnya. Dan disinilah Pahing menempati posisi unik. Sejak awal, Pahing tidak ditempatkan pada jalur hidup yang nyaman. Bukan karena nasibnya kejam, melainkan karena kenyamanan tidak melahirkan ketangguhan. Primbon mencatat bahwa watak, rejeki, dan relasi Pahing semuanya dirancang untuk satu tujuan: membentuk pribadi yang sanggup berdiri ketika tekanan datang dari segala arah. Orang Pahing dibiasakan menghadapi ketidakpastian. Rezekinya tidak selalu stabil, hubungannya tidak selalu mudah, dan keputusannya sering tidak populer. Namun dari situlah lahir kualitas yang jarang dimiliki weton lain: ketenangan di tengah risiko. Primbon menyebut Pahing memiliki intuisi kepemimpinan alami. Bukan yang berteriak paling keras, melainkan yang paling siap menanggung akibat. Ketika orang lain sibuk mencari aman, Pahing justru mampu melangkah ke area abu-abu, wilayah keputusan sulit yang menentukan arah banyak orang. Banyak Pahing baru menunjukkan potensinya di usia matang, bukan karena terlambat berkembang, melainkan karena takdirnya menunggu kedalaman, bukan kecepatan. Orang besar yang lahir terlalu cepat sering runtuh lebih cepat pula. Primbon tampaknya memahami risiko itu. Pahing juga dikenal memiliki integritas yang kuat. Ia tidak mudah tergoda pujian, tidak silau kekuasaan, dan tidak nyaman hidup dari kepalsuan. Sifat ini membuat jalannya terasa lebih berat, namun justru itulah fondasi yang membuatnya sulit dijatuhkan ketika berada di atas. Primbon Jawa menyebut Pahing sebagai weton penjaga keseimbangan. Ia hadir bukan untuk sekadar sukses pribadi, melainkan untuk memberi dampak pada lingkungannya, keluarga, komunitas, bahkan generasi setelahnya. Inilah definisi orang besar dalam falsafah Jawa, yang keberadaannya mengubah arah hidup orang lain, bukan hanya dirinya sendiri. Jika hari ini banyak Pahing merasa hidupnya berat, itu bukan tanda kegagalan. Bisa jadi itu tanda bahwa ia sedang berada di jalur yang tidak ramai, namun menuju posisi yang menentukan. Karena pada akhirnya, Primbon tidak menjanjikan hidup mudah bagi Pahing. Ia hanya memberikan satu isyarat tegas. Siapa yang sanggup melewati prosesnya akan berdiri di tempat yang tidak semua orang bisa capai. Dan itulah mengapa Pahing disebut calon orang besar. Bukan karena kebetulan, melainkan karena kesanggupan menanggung takdir yang lebih besar dari dirinya sendiri. Jika sejak awal hidupmu terasa tidak mudah, jika kamu sering merasa berbeda, tidak sepenuhnya cocok dengan keramaian, dan kerap memikul tanggung jawab yang bahkan bukan sepenuhnya milikmu, mungkin itu bukan karena kamu kurang beruntung. Primbon Jawa mengajarkan satu hal yang sering dilupakan. Tidak semua orang ditakdirkan berjalan di jalan yang sama. Ada yang jalannya ringan tapi datar. Ada pula yang berat, sepi dan penuh tekanan, namun mengarah ke posisi yang menentukan. Pahing berada di jalur kedua itu. Ia jarang dipuji di awal, sering diuji lebih dulu sebelum dipercaya, dan kerap disalahpahami sebelum dihormati. Namun justru di sanalah watak besar dibentuk, bukan di tepuk tangan, melainkan di kesunyian saat harus tetap berdiri. Jika kamu lahir Pahing dan hari ini hidupmu masih terasa berat, ingatlah, banyak proses besar memang tidak terasa adil ketika sedang dijalani. Nilainya baru terlihat setelah kamu cukup jauh melangkah. Dan jika kamu bukan Pahing, namun memiliki pasangan, keluarga, atau sahabat Pahing, mungkin kini kamu mulai memahami mengapa mereka terlihat keras, tenang, dan tidak mudah goyah. Bukan karena dingin, tetapi karena mereka terbiasa memikul lebih banyak dari yang terlihat. Video ini bukan untuk mengangkat ego, bukan pula untuk memberi janji manis, melainkan untuk mengingatkan bahwa dalam hidup ada orang-orang yang memang tidak ditakdirkan biasa. Jika kamu merasa video ini berbicara tentang hidupmu, tentang jalan yang sunyi tapi terus memanggilmu maju, jangan simpan sendiri. Tekan like sebagai tanda kamu menghargai proses yang sedang kamu jalani. Subscribe agar kamu tidak tertinggal pembahasan tentang weton, takdir, dan filosofi hidup Jawa yang jarang dibicarakan secara jujur. Dan tuliskan di kolom komentar, apakah kamu Pahing atau sedang berjalan bersama orang Pahing? Karena bisa jadi, ceritamu bukan sekadar cerita pribadi, melainkan potongan takdir yang bisa memberi kekuatan bagi orang lain. Sampai di sini dulu. Tetap tenang. Tetap sadar arah. Dan ingat, jalan sepi bukan berarti salah. Kadang itu tanda kamu sedang menuju tempat yang tidak semua orang sanggup capai. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.